Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, ketika seseorang menuntut ilmu sering sekali digoda oleh setan. Ketika orang beribadah seringkali digoda oleh setan. Oleh karena itu kita harus berlindung kepada Allah dari godaan setan yang seperti itu. Kalau setan telah masuk kepada godaan kepada manusia, maka setan bisa melalaikan. Ini ada orang yang rajin ibadah, setan melalaikannya. Apa yang dilalaikan? Nanti niat dari ia ibadah itu bisa berubah ketika setan masuk ke dalamnya. Oleh karena itu Imam Ghazali menyampaikan wa yaghfilu kasyaitanu aidan an qaulihi marartu lailata usriyabi. Setan melupakan juga terhadap hadis Nabi SAW pada sebuah riwayat beliau sampaikan marartu lailata usriyabi. Aku berjalan di malam, aku diisrakan ketika di malam diperjalankan. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa yang terjadi pada saat Nabi SAW diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu? Nabi diperlihatkan bi aqwamin tuqradu shifahuhum. Ada sebuah kaum, jadi ada orang-orang yang sibuk sekali menggunting bibirnya. Ini bibirnya digunting sendiri. Bimaqaridha min narin, digunting nggak tanggung-tanggung dengan gunting api neraka. Jadi bukan main panasnya gunting itu, karena gunting itu terbuat dari api neraka. Lalu ketika Rasulullah SAW melihat ada kaum yang digunting bibirnya itu dengan guntingan api neraka tadi, lalu Rasulullah sampaikan, qultu, aku bertanya, man antum, siapa kalian ini? Maksudnya kan ketika Rasulullah melihat orang-orang yang digunting bibirnya itu, disampaikan, man antum, siapa kalian ini? Kok gunting, kok bibirnya pada digunting seperti itu? Qalu, maka orang-orang yang digunting bibirnya tadi menjawab, kunna na'muru bil khairi wala natihi. Kami ini orang yang suka memerintah kepada kebaikan, tetapi kami tidak melakukannya. Jadi ia memerintah orang lain untuk melakukan kebaikan, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Oleh karena itu ketika kita memerintahkan kepada orang, seyogyanya kita juga melakukan. Jangan kita merintahkan, ini bulan Ramadan, kamu puasa, ya malah dia tidak puasa di bulan Ramadan. Ini sholat duhur nih, ayo kita sholat duhur. Dia ngajak sholat duhur, tapi dia sendiri nggak sholat duhur. Banyak-banyak bersedekah, dia sendiri nggak pernah bersedekah. Orang tidak bersedekah itu bukan berarti orang itu tidak bersedekah. Maksudnya orang tidak bersedekah di mata orang yang seperti itu belum tentu juga tidak bersedekah. Artinya kita harus husnudzon kepada orang itu. Bisa jadi di masjid aja orang banyak bersedekah, dia tidak bersedekah. Bisa jadi di sisi lain dia bersedekah, tidak di situ dia bersedekah. Maka kita harus husnudzon kepada orang lain. Tidak boleh kita, wah itu duitnya banyak, tapi kok tak lewat dibiarkan saja. Bisa jadi dia jauh lebih banyak memberikannya daripada hanya sekedar 1.000, 2.000, 5.000 yang dimasukkan ke dalam kotak itu. Dia bisa jadi lebih banyak daripada itu. Cuman kita nggak tahu, dan barangkali dia tidak pengen apa yang diberikan itu diketahui oleh orang lain. Dia maunya cuman Allah dan dirinya saja yang tahu. Bisa jadi seperti itu. Karena itu kita harus husnudzon kepada orang lain. Maka ketika Rasulullah bertanya kepada orang tadi, kamu ini siapa kok bibir digunting-gunting dengan api neraka seperti itu? Kemudian dijawab oleh orang tadi, kunna na'muru bil khairi wala na'tihi. Kami ini orang-orang yang telah menyuruh, kami ini orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan, tapi kami tidak melakukan kebaikan.
Wa nanha 'anis syarri wa na'tihi, dan kami ini orang-orang yang melarang kepada keburukan, akan tetapi kami justru malah melakukan. Ketika di hadapan orang banyak dia mengatakan jangan berjudi, berjudi itu haram. Dia sendiri malah main judi. Di dalam kamarnya dia buka HP, di dalam HP-nya ada aplikasi judi, akhirnya dia berjudi walaupun hanya di kamar. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang memerintahkan kepada kebaikan tapi tidak melaksanakan, melarang kepada keburukan justru ia malah melaksanakannya. Atau dia perintahkan, ayo ketika malam kita bangun, jangan sampai kita tidak bangun untuk sholat malam. Malah dia nggak pernah sholat malam. Maka orang yang seperti ini nanti bibirnya akan digunting di hari kiamat, yaitu orang-orang yang menyampaikan kebaikan tapi dia tidak melaksanakan kebaikan yang ia sampaikan. Ngajak orang untuk berzakat, bapak-bapak, semua kalian yang hartanya sudah cukup berzakat, dia sendiri tidak mau mengeluarkan zakat. Maka orang yang tidak mengeluarkan zakat padahal dia mampu, maka zakatnya itu akan menjadi bahan setrikaannya untuk dirinya nanti, yang akan menserika jidatnya, menserika perutnya, menserika punggungnya, meleleh semuanya nanti. Jadi harta-harta bendanya nanti akan dilelehkan oleh Allah dan akan disetrikakan di jidatnya, di keningnya, akan disetrikakan di perutnya, dan akan disetrikakan di punggungnya. Itulah orang-orang yang ketika dia menyuruh kepada kebaikan tapi dia tidak melaksanakannya. Orang yang melarang kepada keburukan tetapi dia tidak mau meninggalkannya, justru dia malah melaksanakan keburukan itu. Selanjutnya akan kita tunggu setelah yang lewat satu ini. Pemirsa Kompas TV Jambi yang materi 2 ya. Materi 2 sesi 2. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, inilah pentingnya kita membuka diri. Jangan sampai menganggap diri kita adalah orang yang paling baik, semuanya orang buruk, sehingga kita seperti mangkok yang murep, bukan seperti mangkok yang melumah. Di dalam kitab Sirajul Munir karya Imam Asyarbini, beliau meriwayatkan dari hadis Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ra'aitu lailata usriya bi rijalan." Dalam riwayat tersebut disampaikan, Rasulullah menyampaikan, aku pernah melihat pada malam aku diisrokan banyak laki-laki, tukradu sifawuhum, bibir-bibir mereka dipotong, bimaqaridho min narin, dengan gunting-gunting api neraka. Fakultu, lalu aku bertanya. Pertanyaannya dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Asyarbini ini dalam kitab Sirajul Munir ini, bertanyanya kepada malaikat, man haula iya Jibril, siapa mereka itu hai Jibril? Orang-orang yang memotong bibirnya dengan, orang-orang yang dipotong bibirnya dengan gunting api neraka itu siapa? Qala, lalu malaikat Jibril menjelaskan, haula'il khutaba'u min ummatika, itu adalah ahli-ahli khotib dari umatmu. Itu umatmu yang suka berkhutbah, yang suka menyampaikan wasiat. Ini adalah umatmu yang suka
menyampaikan kebaikan, akan tetapi ia tidak melaksanakan kebaikan itu. Ya'murunan nasa bil birri, mereka menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan. Wa yansawna anfusahum, tetapi mereka melupakan dirinya. Artinya ia menyuruh orang berbuat baik tapi dirinya tidak melakukan kebaikan sama sekali. Maka orang yang seperti ini, inilah orang yang digunting bibirnya nanti di hari kiamat. Oleh karena itu, ketika kita menyampaikan kebaikan, seyogyanya kita juga melaksanakan kebaikan itu. Kita menyuruh orang sholat, ya kita sendiri juga harus sholat. Kita menyuruh orang membaca Al-Quran, ya kita sendiri juga harus membaca Al-Quran. Jangan sampai kita sama sekali tidak membaca Al-Quran. Menyuruh orang untuk belajar, ya kita sendiri juga harus belajar. Karena belajar itu tidak harus di dalam kelas. Belajar itu tidak harus di madrasah-madrasah yang umum, tapi belajar itu dimanapun dan kapanpun, di mana saja. Kita yang sudah keluar dari lingkungan belajar, seperti kita sudah keluar dari SD, SMP, SMA, dari perguruan tinggi, udah keluar dari situ, bagaimana belajar kita? Ya kita bisa membeli sebuah kitab atau membeli sebuah buku, lalu kita baca, kita renungkan, kita pahami isinya, lalu apa yang ada di situ yang bisa kita praktekkan, kita praktekkan. Karena tidak semuanya apa yang ada di dalam buku itu bisa kita praktekkan. Kadang-kadang hanya sebagai ilmu saja, tapi nggak bisa kita praktekkan. Atau boleh kita praktekkan, tapi waktunya belum tepat atau waktunya belum sampai. Umpamanya kita belajar manasik haji, kita baru belajar, tapi hajinya nanti pada saat tanggal 9 Zulhijjah. Jadi pada tanggal 8 Zulhijjah pergi ke Arafah, 9 Zulhijjah praktek wukuf di Arafah. Tanggal 10, 11, 12, 13 kita praktek lontar jumroh di Mina. Maka semua itu kita pelajari dulu, prakteknya bisa nanti. Nah, di sini ketika seseorang menyuruh belajar, maka dia sendiri juga harus belajar. Jangan sampai menyuruh kebaikan tapi dia tidak melakukan kebaikan. Kenapa? Itulah disebut dengan wayan sauna anfusahum. Mereka melupakan diri mereka sendiri. Kenapa kok dirinya dilupakan? Ia hanya menyuruh orang saja melakukan perbuatan baik, tapi dia tidak pernah melakukan perbuatan baik. Nyuruh orang supaya mengeluarkan zakat, dia sendiri hartanya banyak, sudah sampai haul dan nisabnya, dia mengeluarkan zakat, tapi tidak mengeluarkan zakat. Nyuruh orang mengeluarkan zakat, tapi dia sendiri tidak mengeluarkan zakat. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, fa iyyaka ay fahdhar ya miskinu ay ya ayyuhadz dzaliludz dha'ifu alladzi la fitnata lahu. Oleh karena itu, maka berhati-hatilah. Engkau seyogyanya berhati-hati, wahai orang yang lemah. Maksudnya adalah orang yang hina, orang yang lemah, yang tidak punya kecerdasan apa-apa. Jadi kita ini adalah orang yang lemah, orang yang hina, orang yang tidak memiliki kecerdasan dibanding dengan para ulama terdahulu, dibanding dengan Imam Syafi'i, dibanding dengan Imam Ahmad bin Hambal, dibanding dengan Imam Maliki, dibanding dengan Imam Abu Hanifah. Kita ini nggak ada apa-apanya, seujung kuku nggak ada, satu tetes dari air laut juga nggak ada apa-apanya. Oleh karena itu kita harus sadar bahwasanya kita ini adalah orang lemah. Maka Imam Ghazali menyampaikan fa iyyaka ya miskinu, maka berhatilah engkau wahai orang yang
lemah, orang yang miskin, orang yang kurang, antat ana litazwirihi, agar tidak tertipu dengan tipuan-tipuan setan, agar kita jauh dari apa yang setan lakukan untuk kita. Jangan sampai kita tertipu dan terikat oleh setan. Watatadalli bihablil hururihi, dan jangan sampai kita terikat dengan ikatan tipuannya, karena setan itu suka sekali menipu, sehingga ketika setan menipu kita seakan-akan yang buruk itu adalah yang baik, dan yang baik diperlihatkan seperti yang buruk. Ini adalah salah satu trik yang setan gunakan. Fa idza kana ta'lamul ilma wa su'ala anhu wajiban liqaulihi ta'ala fas'alu ahla dzikri. Oleh karena itu, apabila engkau mengetahui ilmu, dan pada saat itu kalau kita ingin mengetahui ilmu, maka bertanya tentang ilmu itu adalah wajib. Artinya kalau kita tidak tahu terhadap satu ilmu, maka kita harus bertanya kepada ahlinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Siapa ahli zikir itu? Ahli zikir itu adalah orang-orang yang paham dengan kitab-kitab Allah, orang-orang yang paham dengan Al-Quran, orang-orang yang paham dengan Injil, orang-orang yang paham dengan Taurat, orang-orang yang paham dengan Zabur. Jadi kalau orang yang paham dengan kitab-kitab ini, inilah disebut dengan ahli zikir, bukan ahli ilmu. Ada bedanya antara ahli ilmu dengan ahli zikir. Kalau ahli ilmu tidak seperti itu. Ahli ilmu, dia ilmunya itu lepas. Tapi kalau ahli zikir, ilmunya itu berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita diperintahkan fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ahli zikir. Kalaulah engkau mengetahui ilmu itu adalah wajib, maka bertanya itu adalah wajib. Tanyanya kepada siapa? Kepada ahli zikri, kepada kiai, kepada ustadz, kepada orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Al-ilmu maksudnya bertanya itu adalah bertanya ilmu. In kuntum la ta'lamun, kalau engkau tidak paham, engkau tidak tahu. Jangan sampai salah tanya. Salah tanya kepada orang yang salah, maksudnya begitu. Bertanya kepada orang yang tidak tahu. Umpamanya kita bertanya, Ustadz, rukun wudhu ada berapa? Lalu dijawab oleh orang yang tidak tahu itu, setahu saya rukun wudhu itu ada 2. Maka orang yang seperti ini tidak layak untuk diberi pertanyaan. Kenapa? Karena dia bukan ahli zikri. Dia nggak tahu ilmu Al-Quran, dia nggak tahu ilmu hadis. Kenapa? Al-Quran menyuruh untuk membasuh anggota tubuh kita saat kita sholat. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. 4 kita disuruh basuh ini. Disuruh basuh, ada yang disuruh usap, untuk kepala disuruh usap. Lalu dikatakan yang dibasuh cuma 2, itu bukan ahli zikir, itu bukan ahlu zikri, itu ahlul ilmi, itu bukan ahlu zikri. Kenapa dikatakan ahlu ilmi? Orang kuliahnya sudah habis kok, S1 habis, S2 habis, S3 habis, tapi rukun wudhu ada 2. Yang seperti itu menyesatkan, yang seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita nggak tahu, ya bertanya kepada ahlinya, orang yang tahu. Fal amalu bil ilmi ba'dal ilmi wajibun. Kemudian setelah kita mengetahui ilmu itu, maka mengamalkan ilmu itu menjadi wajib. Artinya gini, ketika kita tahu rukun wudhu itu yang dibasuh itu adalah 4,
maka mengamalkan itu adalah wajib. Setelah kita mengetahuinya, setelah kita tahu bahwasanya berzikir itu ada perintahnya dan kita tahu, maka kita pun juga berzikir. Setelah kita tahu bahwasanya sholat subuh itu 2 rakaat, maka kita amalkan sholat subuh itu adalah 2 rakaat. Jangan sampai sholat subuh itu 3 rakaat. Kan nggak ada larangannya. Bukan masalah larangan, karena itu sudah ditentukan. Barang yang sudah ditentukan keluar dari ketentuan itu adalah larangan. Sholat isya kan sudah ngantuk, ya jangan sampai 4 rakaat, 3 rakaat sajalah umpamanya begitu. Sholat isya ditentukan 4 rakaat. Keluar dari ketentuan 4 rakaat ini, apakah 3 rakaat ataukah 2 rakaat ataukah 5 rakaat, itu berarti larangan. Yang keluar dari ketentuan itu sudah berarti larangan. Jadi nggak perlu nyari larangan lagi. Maka orang yang tidak punya ilmu, dia main logikanya saja, main otaknya saja. Kan nggak ada larangannya. Bukan itu masalahnya. Barang yang sudah ditentukan ketentuannya, keluar dari ketentuan, itulah larangan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati yang seperti itu. Kalau kita tidak tahu, bertanya kepada orang yang tahu. Kalau bertanya kepada orang tahu, seperti mangkok melumah, jangan seperti mangkok murep. Kalau seperti mangkok murep, seberapa banyak hujan itu tidak akan bisa mengisi mangkok itu. Tapi kalau mangkok melumah, sedikit tetesan hujan itu akan masuk ke dalam mangkok itu. Yuqalu, lalu dikatakan, wailun ay adzabun wa halakun awadin fi jahannam. Maka kalau ada orang yang melakukan, artinya telah menuntut ilmu dan dia tahu dengan ilmu itu, lalu ia tidak amalkan ilmu itu, maka celakalah dia.